action, let's go. Trouble, 물을 찾으러. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Adapun materi yang kami diskusikan sebelumnya itu tentang variabilitas genetik yang mencakup tentang pengertian dan mutasi genetika serta DNA marker dan polimorfismenya. Untuk selengkapnya, kalian bisa saksikan video berikut. Mutasi genetika. Nah, mutasi genetika itu didefinisikan sebagai suatu perubahan yang bersifat mendadak dan bersifat umum. Nah, sebagai akibat penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan, dalam terevaluasi, proses mutasi merupakan perubahan baku yang menyebabkan terjadinya variasi-variasi gen dari makhluk hidup. Nah, adanya variasi-variasi genetik dari makhluk hidup itu menyebabkan bentuk makhluk hidup tidak tetap dari waktu ke waktu. Nah, mutasi pertama kali ditemukan oleh Savoy pada tahun 1870 yang melihat adanya kelainan pada kaki domba yang lebih pendek. Nah, dari kaki domba lainnya, kelainan ini diturunkan kepada keturunannya. Proses terjadinya mutasi dikenal dengan istilah mutagenesis. Sedangkan organisme yang mengalami perubahan tersebut dikenal dengan istilah mutan. Selanjutnya itu jenis-jenis mutasi. Jenis-jenis mutasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan sel yang bermutasi. Sel yang bermutasi terbagi kembali menjadi dua. Yang pertama itu mutasi somatik, di mana mutasi ini terjadi di sel kulit. Mutasi somatik ini tidak akan diwariskan kepada turunannya. Mutasi somatik dapat dialami oleh embrio maupun janin dan juga pada orang dewasa. Contohnya pada induk yang terkena kanker kulit karena mutasi atau pembelahan sel yang tidak terkontrol, dan ini tidak akan diwariskan ke keturunannya juga. Selanjutnya mutasi genetik, yaitu mutasi genetik ini terjadi pada sel gamet, yaitu sel organ reproduksi seperti sperma dan juga ovum pada manusia. Mutasi genetik ini akan diwariskan kepada keturunannya karena terjadinya pembelahan. Selanjutnya yang kedua yaitu berdasarkan tempat terjadinya mutasi, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu mutasi besar atau gross mutation, yaitu sekelebat perubahan yang terjadi pada susunan struktur kromosom. Nah, mutasi kromosom ini sering terjadi karena kesalahan meiosis dan sedikit dalam mitosis. Meiosis ini yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel mengandung separuh kromosom dari kromosom induknya. Kedua yaitu mutasi kecil atau point mutation, yaitu perubahan yang terjadi pada susunan ADN atau gen. Pada lokus gen, lokasinya yaitu berada pada gen pewaris sifat dalam kromosom. Nah, pada jenis mutasi ini menimbulkan perubahan alel atau sepasang gen yang memiliki pengaruh berlawanan. Mutasi gen ini diartikan sebagai suatu perubahan fisiokimiawi gen. Perubahan fisiokimiawi gen yang terjadi antara lain dapat berupa perubahan atau pergantian pasangan basa. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor penyebab mutasi genetika, yang dimana makhluk hidup terus-menerus berusaha beradaptasi dengan perubahan lingkungan karena alam tidak selalu konstan. Mutasi terjadi karena perubahan lingkungan yang tidak normal. Padahal mutasi dimaksudkan untuk mengatasi perubahan alam yang tidak bisa terjadi sewaktu-waktu. Ketika terjadi perubahan, sifat yang bermutasi mungkin lebih mudah beradaptasi dibandingkan dengan sifat aslinya. Organisme yang tidak dapat beradaptasi perlahan akan menyusut dan kemudian akan punah. Agar makhluk hidup dapat bertahan hidup di alam dan menjaga kelestarian spesiesnya, kita harus senantiasa mengikuti perubahan sebagai respon terhadap perubahannya. Perubahan ini disebut dengan evolusi dan akarnya adalah mutasi. Agen yang menyebabkan mutasi disebut dengan mutagen atau agen mutagenik. Kebanyakan mutagen adalah zat fisik, kimia, atau biologis yang mempunyai daya tembus kuat yang kemungkinannya itu mencapai materi genetik di alam inti sel. Contohnya itu zat radioaktif, bahan kimia, agresif, dan virus. Namun, ada juga mutagen yang kurang kentara. Selanjutnya yaitu dampak dari mutasi genetika. Dampak dari mutasi genetika yaitu terbagi menjadi dua, yaitu dampak yang menguntungkan dan dampak yang merugikan. Dampak
Dampak yang menguntungkan yang pertama yaitu terapi tumor, yaitu dengan aplikasi radiasi radioterapi seperti penyinaran dengan sinar X, yaitu dan juga kemoterapi yang berguna dalam menghambat perkembangan sel-sel tumor dan kanker. Adapun fungsi dari terapi ini yaitu menginduksi mutasi pada sel-sel kanker, dan juga agen dari mutasi tersebut akan menyebabkan sel-sel target berhenti tumbuh karena tidak mampu memperbanyak diri. Dampak yang menguntungkan kedua yaitu peningkatan hasil tanaman, di mana dihasilkan buah-buahan tanpa gaji seperti semangka. Jika akan membudidayakan sebuah semangka, maka diperlukan perhatian pada produksinya. Buah semangka akan memiliki nilai jual yang lebih baik jika berukuran besar dan tanpa biji. Untuk itu perlu diperhatikan pemberian kolkisin. Kolkisinnya itu dapat dibeli di toko obat-obatan tanaman. Cara pemakaian kolkisin dapat dibaca pada label petunjuk pemakaian pada tanaman. Melalui penerapan mutasi ini dapat memberikan peluang usaha yang baik dalam meningkatkan hasil tanaman yang kita tanam, sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Melalui peristiwa mutasi ini dapat didapatkan tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Misalnya yang populer di masyarakat saat ini adalah tanaman hias aglonema. Nah, harga tanaman tersebut mencapai puluhan juta rupiah. Hal tersebut dijadikan sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Juga varietas baru ini dapat dihasilkan dengan pemberian kolkisin pada tanaman. Mutasi dapat meningkatkan hasil produksi pertanian, diantaranya ada gandum, tomat, kelapa poliklidi, kol poliploidi, dan hasil antibiotik seperti mutan penicillium akan lebih meningkat lagi. Yang kedua, dampak merugikan. Dampak negatif atau dampak yang merugikan dari mutasi juga bisa terjadi pada manusia. Di antaranya ada 3. Yang pertama, sindrom Turner merupakan kondisi yang tidak bisa dicegah karena masalah bawaan. Kondisi ini terjadi ketika kesalahan acak menghasilkan kromosom X yang hilang atau tidak lengkap. Orang tua tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan kesalahan ini terjadi. Sindrom Turner merupakan salah satu kelainan genetik yang terjadi pada perempuan karena kekurangan satu kromosom X. Biasanya pada perempuan memiliki kromosom seks XX yang berjumlah 46 buah, tetapi pada penderita sindrom Turner kromosomnya menjadi XO dan hanya berjumlah 45 buah. Selanjutnya yang kedua, sindrom Jacob. Sindrom Jacob diderita oleh pria. Sindrom Jacob terjadi karena ada satu tambahan kromosom Y pada pria sehingga kromosomnya menjadi XYY. Meskipun menyebabkan kelainan genetik, sindrom ini tidak diwariskan secara turun-menurun. Ketiga atau yang terakhir, sindrom metafemale. Sindrom metafemale ini juga disebut dengan sindrom wanita super yang menyebabkan penderitanya menjadi berperawakan lebih besar dari wanita pada umumnya. Hal ini disebabkan kelebihan kromosom X pada penderita sehingga penderita sindrom metafemale biasanya memiliki kromosom XXX. Jenis penanda DNA pada tumbuhan dan hewan. Penanda DNA adalah sekuens DNA yang digunakan untuk tujuan identifikasi atau analisis genetik. Di antaranya yaitu RAPD atau Random Amplified Polymetric DNA, menggunakan primer acak untuk mengaplikasikan fragmen DNA yang memiliki variasi di antara individu atau spesies yang berbeda. Yang kedua ada SSR atau Simple Sequence Repeat yang dikenal sebagai mikrosatelit, merupakan sekuens DNA pendek yang terdiri dari ulangan motif sederhana seperti dinukleotida atau trinukleotida. SSR ini sering digunakan karena polimorfismenya yang tinggi. Yang ketiga ada AFLP atau Amplified Fragment Late Polymorphism, menggunakan kombinasi enzim retriksi dan PCR untuk memperbesar fragmen DNA yang dihasilkan oleh enzim tersebut. Polimorfisme ini terjadi karena variasi dalam jangka panjang fragmen yang diamplifikasikan.
Ada SNP atau single nukleotida polimorfis, merupakan variasi genetik yang terjadi pada satu nukleotida tunggal dan genom. SNP dapat digunakan untuk analisis evolusi, identifikasi individu, dan penelitian genomik lainnya. Ada RFLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism, menggunakan enzim restriksi untuk memotong DNA pada situs pengenalan enzim tertentu. Polimorfisme terjadi karena perbedaan panjang fragmen DNA setelah dipotong. Selanjutnya ada STR atau Short Tandem Repeat, mirip dengan SSR tetapi memiliki ulangan motif yang lebih pendek, biasanya 2-6 basa. Digunakan analisis forensik dan identifikasi individu. Terus ada FNTR atau Variable Number Tandem Repeat, serupa dengan SR tetapi memiliki ulangan motif yang lebih panjang. Dulu sering digunakan dalam analisis genetik, sekarang lebih jarang karena teknologi yang lebih maju telah tersedia. Karena memilih penanda DNA untuk digunakan dalam studi atau aplikasi tertentu, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan spesifik, tingkat revolusi yang digunakan dan teknik. Selanjutnya ada identifikasi dan metode isolasi penanda genetika. Yang pertama ada metode isolasi penanda genetika secara in vivo di laboratorium yang dibagi menjadi dua, yaitu PCR atau polymerase chain reaction, dan yang kedua ada cloning gen. PCR atau polymerase chain reaction merupakan amplifikasi DNA yang digunakan untuk mengisolasi dan mereplikasi fragmen DNA yang mengandung gen tertentu. PCR dapat digunakan untuk mengamplifikasi fragmen DNA yang mengandung varian genetik tertentu. Dan yang kedua ada cloning gen. Cloning gen ini melibatkan isolasi dan replikasi fragmen DNA yang mengandung gen tertentu. Teknik ini dapat dilakukan dengan menggunakan vektor DNA seperti plasmid dan enzim restriksi untuk memasukkan fragmen DNA ke dalam sel bakteri atau sel eukariotik. Selanjutnya itu metode isolasi penanda genetika secara in silico berbasis bioinformatika. Nah, metode ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama analisis bioinformatika. Analisis ini menggunakan perangkat lunak dan database bioinformatika untuk menganalisis data genomik dan mengidentifikasi penanda genetika. Ini mencakup analisis sekuen DNA, analisis struktur protein, dan prediksi dapat fungsional variasi genetik. Kemudian yang kedua yaitu studi komparatif genom. Studi ini membandingkan genom individu atau spesies untuk mengidentifikasi konservasi dan variasi genetik. Perangkat lunak seperti BLAST sering digunakan untuk mencari homologi genetik di antara genom yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu pemodelan molekuler. Pemodelan ini menggunakan perangkat lunak pemodelan molekuler untuk memprediksi struktur dan fungsi protein dari sekuen genomik. Hal ini dapat membantu dan mengidentifikasi efek fungsional variasi genetik pada tingkat molekuler. Baik, selanjutnya yaitu polimorfisme. Ini merupakan hasil dari variasi genetik antara individu dalam populasi dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan genetik di antara individu atau kelompok. Ada beberapa contoh DNA marker yang sering digunakan dan memiliki polimorfisme, termasuk yang pertama yaitu SNP, variasi di satu nukleotida dalam urutan DNA. Yang kedua yaitu VNTR, polimorfisme di mana sekuensi pendek DNA diulang dalam genom dengan jumlah yang bervariasi antara individu. Yang ketiga yaitu STR. STR mirip dengan VNTR, yaitu STR adalah sekuensi pendek DNA yang diulang tetapi panjang ulangnya biasanya lebih pendek atau biasanya 2 hingga 6. Polimorfisme DNA marker penting dalam penelitian genetik karena memungkinkan peneliti untuk memetakan genom, mengidentifikasi fokus yang berkaitan dengan fenotipe tertentu, serta memahami keragaman genetik dalam populasi. 들어줘와 함께 달려 Ready for action